Dia tidak bisa memaksa kita. Dia bisa masuk kalau kita izinkan. Maka yang ditempur bukan Allah melawan setan, kan? Yang bertempur adalah setan dengan kehendak kita. Kita mau menyerahkan kehendak kita kepada Allah atau kepada iblis. Itu pertempuran. Dalam surga. Maka sudah pengalaman kita dengan alam gaib itu ada 3 tadi ya. Dengan makhluk-makhluk rohani yang non manusia, makhluk-makhluk rohani mantan manusia, kayak bahasa saya punya dimengerti aja, mantan manusia. Dan yang ketiga dengan benda-benda. Itu adalah Allah yang menciptakan hal-hal rohani. Maka ada 2 kekuatan yang bertempur dan itu sama kuat. Itu sebabnya mengapa ada penderitaan. Orang yang menderita itu artinya dia dikuasai sama Allah yang jahat. Orang yang bahagia itu dikuasai sama Allah yang baik. Ini bahaya bid'ah Manikeisme. Ini tentu bukan pandangan orang beriman. Maka bagaimana sikap orang beriman? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, siap? Oke, lanjut aja. Nah, ini sikap orang beriman yang akan saya jabarkan secara lebih detail nanti dalam bagian-bagian berikutnya. Sederhananya, di hadapan kenyataan rohani, di hadapan kenyataan alam gaib, di hadapan kenyataan adanya makhluk-makhluk spiritual baik non manusia maupun mantan manusia, dan di hadapan keyakinan akan benda-benda yang punya kekuatan, kelihatan. Maka kekuatan-kekuatan yang disebut kuasa gelap itu ciptaan Tuhan. Sebelum jadi kekuatan gelap, dulunya dia itu terang. Kita akan lihat. Yang kedua, bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, sekali lagi mau mengatakan doa Bapa kami mau menegaskan ada kenyataan yang melampaui akal kita. Maka kalau saya mengatakan tadi, kalau kita bisa melihat ya itu apakah anugerah Tuhan atau itu dari kuasa lain akan kita lihat nanti. Tergantung dari itu membuat saya semakin dekat dengan Tuhan atau tidak. Gitu. Maka 2 pegangan kita, syahadat panjang dan doa Bapa kami. 1, ada kenyataan yang namanya alam gaib, itu semua ada, diisi oleh makhluk-makhluk spiritual, tapi semua itu ciptaan Tuhan. Maka yang kedua, kita nggak perlu takut. Tapi walaupun nggak perlu takut, kita tetap waspada. Karena kekuatan ini bisa mencuri perhatian kita, mencuri jalan kita daripada kita menuju Tuhan. Kekuatan ini bisa menyimpangkan jalan kita sehingga menuju yang bukan Tuhan. Maka dalam doa Bapa kami dikatakan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita diminta berjuang secara rohani. Sebelum saya lanjutkan, ada yang tahu masih saya Bapak Ibu? Itu kan ada satu YouTuber atau siapa gitu ya, yang bilang di balik patung itu ada kuasa kegelapan. Saya lupa namanya itu. Daniel Amanto. Tapi Ibu percaya nggak di balik patung ada kuasa kegelapan? Saya percaya. Karena kalau patung itu misalnya salib ditempel di dinding, coba salibnya diangkat, kan gelap. Ya kan? Di balik salib ada gelap ya? Karena banyak salib. Jadi ada kegelapan memang karena nggak punya cahaya. Tapi ada kuasa kegelapan ya Allah. Gak ada kuasa kegelapan Tuhan. Si jahat yang bisa memberikan, menyelewengkan hati kita dari Allah, dia. Tapi bahwa dia berkuasa itu hanya ada satu Allah yang maha kuasa. Maka yang namanya kegelapan, si jahat itu hanya berkuasa kalau hati kita, kebebasan kita mengizinkan dia masuk. Maka ada yang namanya makhluk-makhluk rohani yang kemudian kita sebut sebagai makhluk rohani yang jahat itu ada. Tetapi ingat, dia dulu itu sebenarnya baik. Tuhan gak mungkin menciptakan kejahatan. Kejahatan itu masuk karena kebebasan, penyalahgunaan kebebasan. Maka yang namanya setan itu sebenarnya bukan genderuwo, bukan kuntilanak, itu bukan setan. Itu makhluk rohani baik non manusiawi atau mantan manusiawi
dalam tradisi biblis itu adalah, kalau kita baca ya menurut tradisi kitab suci, setan itu dulunya adalah malaikat ciptaan Tuhan. Jadi yang namanya setan dulunya malaikat. Artinya apa? Dulunya baik. Tuhan tidak mungkin menciptakan jahat. Tetapi karena malaikat artinya yang baik ini kemudian menggunakan kebebasannya untuk menolak perintah Allah, maka dia jatuh ke dalam kejahatan dan kemudian dia punya sifat jahat. Tetapi hakikatnya itu baik. Itulah yang disebut setan. Maka setan itu bukan pocong, bukan kuntilanak, bukan itu. Setan kalau kita kembalikan ke ajaran gereja, kita kembalikan ke tradisi iman, setan itu adalah malaikat yang jatuh. Dan dia lebih bahaya daripada genderuwo. Genderuwo paling bikin kita takut kalau nggak bisa tidur, selesai. Tapi setan itu bisa membawa jiwa kita ke api neraka. Dan yang menarik apa? Setan itu kerap kali tidak tampil menakutkan. Makanya saya pernah dilarang sama satu romo untuk mengadakan seminar eksorsis di Jakarta. Jangan bikin seminar eksorsis di Jakarta. Mengapa? Karena di Jakarta udah gak ada setan. Setan takut sama manusia di Jakarta. Manusia lebih jahat daripada setan. Maka setan di Jakarta itu kehilangan pekerjaan. Jadi di Jakarta setan itu nggak lagi nakutin manusia, tapi kebanyakan setan sekarang main film. Maka nonton 21, CDV itu kan film-film setan semua. Nah, tapi sekarang saya nggak di Jakarta, sekarang saya di Tangerang. Pengalaman pusat kita adalah pengalaman akan Allah Tritunggal. Kembalikan ke pengalaman iman kita. Bagaimana caranya? Jadikan Ekaristi sebagai pusat. Mungkin saya punya kemampuan melihat, mungkin itu anugerah dari Tuhan, mungkin. Maka bagaimana bisa membedakannya? Kembalikan ke Ekaristi. Jangan fokus ke situ. Maka entah aku bisa melihat entah enggak, anggaplah itu sampah, nggak penting. Yang lebih penting adalah Yesus dalam sakramen Ekaristi. Maka kalau itu mau tetap ada, oke. Kalau mau nggak ada, nggak apa-apa. Tetap fokus pada Yesus dalam sakramen Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi. Itu pusat kita. Maka Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan beriman. Di situ ada komunion kita dalam Maha Kudus. Maka pusat iman kita, seberapapun hebat pengalaman rohani yang kita dapatkan, itu bukan diri kita, bukan kemampuan kita, tetapi Yesus, Allah yang kita. Wah, setelah saya bilang hadiah, mau menjawab. Terima kasih. Satu lagi, Bapak di belakang. Dalam kitab Taurat belum ada ajaran tentang kebangkitan. Kalau kita buka kitab Taurat, yaitu kitab mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, itu tidak berbicara tentang kebangkitan. Maka orang Saduki itu berpegang hanya pada kitab Taurat. Taurat nggak bilang soal alam, orang mati. Taurat nggak bilang soal adanya makhluk-makhluk rohani. Maka mereka karena berpegang pada Taurat, maka tidak percaya pada alam gaib. Tetapi bukan hanya itu. Yang kedua, orang Saduki itu kira-kira kelas masyarakat kelas atas atau kelas bawah? Saduki itu adalah kelompok pemimpin. Mereka itu aristokrat, bangsawan. Bangsawan itu dalam bahasa Jawa bangsane tangi awan. Orang-orang yang bangun siang-siang karena bos, ya kan? Yang bangun pagi-pagi itu pekerja. Seperti kakak saya, kalau bangun jam 4 pagi supaya nggak macet, itu bangsa pekerja. Bangsawan itu bangunnya siang-siang, maka mereka nggak percaya sama kehidupan rohani, kenyataan rohani. Karena apa? Sudah cukup di dunia ini, sudah nyaman, ngapain mengharapkan kenyataan lain. Maka mereka punya prinsip kame dia, petiklah hari, nikmatilah hari selama masih hidup di dunia ini. Maka itu prinsip yang kerap kali saya dengarkan di antara anak muda zaman sekarang. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Itu
berubah gara-gara gadget. Dulu bisa tidur 10 jam atau 8 jam, sekarang tidur kurang dari itu karena apa? Nonton atau lihat media sosial berlama-lama. Satu ketika saya bisa di satu sekolah, dan dalam hobi ini saya bertanya, ada nggak di sini yang main gadget kurang dari 3 jam? Nggak ada. Yang main gadget 5 jam, beberapa. Di atas 5 jam, hampir semua. Waduh. Saya tanya, yang main gadget sehari 10 jam? Banyak. Anak SD main HP 10 jam setiap hari. Itu bisa mengubah perkembangan otak dan bisa mengubah ritme tidur. Apa hubungannya sama iman? Hubungannya adalah yang namanya iman, kita tahu. Menurut 1 Paulus, iman itu lahir dari pendengaran. Apa yang didengarkan? Yaitu firman. Kalau kita tergantung, fokus kita itu terikat pada gadget, dan kita tidak terlatih masuk dalam saat teduh, masuk dalam saat hening dan mendengarkan firman, iman kita akan hilang. Maka hati-hati dengan gadget. Kelihatannya sederhana, tapi itu bisa menghalangi perkembangan iman kita. Ketika mau berdoa, mau baca kitab suci, tak dulu episode 9 dikit lagi selesai. Episode 9 selesai, tanggung 2 episode lagi deh. Hal yang menghalangi iman kita itu bertumbuh, itu kita bisa yakini ini kekuatan dari si jahat. Maka kita harus lebih tegas mengatakan, ini waktu saya untuk berdoa, semuanya kemudian kita singkirkan, kita memperdoakan, ini saatku berjumpa dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah, walaupun demikian, kita nggak perlu takut, karena walaupun iblis itu nyata, setan itu ada, dia punya kekuatan, bahkan juga bisa mencelakai kita seperti mencelakai Ayub. Tetapi jangan takut, Tuhan itu lebih berkuasa dari dia. Maka gambarannya adalah setan itu di telapak kaki Tuhan. Tetapi bukan hanya di bawah telapak kaki Tuhan setan. Di bawah telapak kaki siapa? Dia menumpangkan tangan atas orang itu dan mengusir roh itu dengan mengatakan supaya pergi dalam nama Allah. Ini adalah praktek eksorsis seperti ditulis oleh Santo Agustinus. Jadi ada praktek ini. Maka betul-betul alam gaib itu ada, dan ada kekuatan yang dapat dari alam gaib yang mau mencoba melukai kita sebagai anak-anak Allah. Maka kita diminta berjuang. Kalau hati kita sudah terlalu dikuasai oleh kekuatan itu, diminta oleh Santo Agustinus supaya mendoakan dengan menumpangkan tangan. Itu didoakan dengan menumpangkan tangan. Mungkin iman orang yang kemasukan roh jahat itu tidak kuat, tetapi iman kita itu bisa memberikan orang yang baik. Ingat, ada satu anak yang kemasukan setan ketika Yesus turun dari gunung, dan setan itu nggak bisa pergi. Mengapa? Karena iman orang tuanya tidak kuat. Maka kemudian ketika dia bertanya, Tuhan, jikalau Engkau sanggup, usirlah roh itu dari anakku. Apa jawaban Yesus? Jika aku sanggup, semuanya itu menjadi mungkin bagi orang yang percaya. Lalu si orang tua itu berseru, bantulah aku ya Tuhan, orang yang kurang percaya ini. Itu. Maka kalau ada orang yang kurang percaya dan kemudian dia kena pengaruh jahat, kita yang punya iman yang kuat itu bisa memberi pengaruh yang baik. Maka yang namanya menular itu bukan hanya konflik, iman juga menular, cinta juga menular, tetapi kejahatan juga menular. Maka tergantung dari kita sekarang, kita mau menularkan apa? Iman, kasih, atau yang jahat. Ini dari Santo Agustinus. Oke, lanjut. Oke, ini masih soal eksorsis. Nah, tradisi lain yang bisa dikaitkan dengan kenyataan alam gaib dan Tuhan punya kuasa itu adalah pengurapan orang sakit. Jadi kita tahu sakramen pengurapan orang sakit itu adalah sakramen dalam Gereja Katolik, di mana orang yang sakit kita serahkan kepada kuasa dan penyelenggaraan ilahi. Tidak ada orang yang lebih lemah daripada orang yang sedang sakit. Orang sakit itu kan badannya sakit, ada bahaya jiwanya juga ikut sakit. Betul. Maka orang yang sedang sakit itu
rentan terhadap cobaan dan godaan. Orang yang sudah sakit parah, lalu harapannya adalah pengen cepat sembuh. Bahkan bisa sampai mengatakan, pokoknya dari manapun yang penting aku sembuh. Nah itu bahaya. Dari manapun pokoknya aku sembuh. Mau dari dukun, mau dari jimat, pokoknya aku sembuh. Maka pengurapan orang sakit mau meneguhkan orang itu supaya apa? Supaya tidak menyerahkan dirinya kepada kekuatan-kekuatan lain yang bukan Allah, tapi hanya semata-mata kepada Allah. Juga kalau tetap sakit, maka menyerahkan kesehatan kesakitannya kepada Allah. Itu kekuatan sakramen orang sakit, pengurapan orang sakit. Ada satu film di Netflix yang judulnya Midnight Mass. Ada yang sudah nonton? Bunda Maria, lihat. Bunda Maria menginjak ular. Makanya itu Bunda Maria itu begitu dahsyat. Maka nanti akan kita lihat dalam doa eksorsis, ritual eksorsis itu ada Kidung Maria, disebutkan Kidung Maria. Karena Maria adalah hawa baru yang bisa mengalahkan si jahat. Itu sungguh ada. Dan kita dipanggil sebagai orang yang dibaptis berjuang melawan kekuatan itu. Itulah tugas dari baptisan kita. Selain ada, itu dimulihkan. Itu sebabnya mengapa dalam perjalanan katekumenan yang namanya persiapan baptis itu adalah sebuah pertarungan rohani. Maka yang namanya upacara eksorsis itu lahir dari persiapan baptis. Maka yang namanya eksorsis itu sebuah sakramen baptis. Dulu ada yang namanya eksorsis kecil, itu adalah bagaimana orang yang mau dibaptis itu menyiapkan diri supaya jiwanya betul-betul menjadi milik Tuhan. Contohnya apa? Kita lihat nanti. Eksorsis kecil sebelum pembaptisan itu misalnya, ketika orang dari non katekumen menjadi katekumen, dia sudah mengalami eksorsis kecil dalam arti dia diberi tanda salib dahi dan kemudian dia dikasih garam. Garam dan tanda salib dahi itu adalah eksorsis kecil. Artinya apa? Artinya gereja meyakini kita tidak tinggal sendirian di dunia ini. Ada kenyataan-kenyataan rohani yang mau mengganggu kita supaya kita tidak jadi milik Tuhan, tapi milik kekuatan, milik kuasa Dia. Makanya ketika dibaptis kita sudah harus berjuang melawan kekuatan itu. Itu sebabnya katekumen dilantik pertama-tama dengan memberi tanda salib di dahi dan juga dengan dikasih garam. Apa hubungan garam dengan alam gaib? Di alam gaib mungkin punya darah tinggi semua. Dikasih garam malah sakit enggak? Ada nggak yang tahu hubungan garam dengan kekuatan jahat? Ada dalam kitab Dua Raja-Raja. Kisah Nabi Elisa. Jadi kisahnya adalah satu kampung itu ngadu kepada Nabi Elisa. Mengapa? Ibu-ibu di kampung itu selalu keguguran, nggak ada yang selamat bayinya. Wah, ada kekuatan jahat nih. Maka penduduk kampung itu ngadu kepada Elisa. Apa kata Nabi Elisa? Pertunjukkan kepada saya garam, saya doakan, dan garam ini kamu taburkan ke mata air dari sungai yang membelah kampung kalian. Lalu setelah itu minumlah dari air itu. Maka sejak saat itu ibu-ibu yang hamil tidak akan keguguran lagi. Dan betul, setelah garam itu ditaburkan di mata air sungai itu, tidak ada lagi satupun ibu yang hamil lalu keguguran. Malah hamil terus dan melahirkan terus. Itu dengan demikian tradisi mencampur air dengan garam sebagai tanda kuasa kekuatan Allah melawan kekuatan-kekuatan yang mau mencelakai umatnya itu sudah ada sejak perjanjian lama. Maka Bapak Ibu sekarang paham kenapa kalau ada pemberkatan air suci untuk pemberkatan rumah disertai dengan garam. Itu mau mengatakan penyertaan Allah berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang mau menculik jiwa kita, menculik hati kita dari Allah. Maka katekumen yang baru dilantik juga dikasih garam pada waktu itu. Dan tanda salib kita tahu itu artinya menulis nama Allah.
Dulu namanya Yahweh, oleh orang Kristen Yahweh itu adalah Yesus. Kamu sekarang milik Tuhan, bukan lagi milik kekuatan-kekuatan lain. Semata-mata pada kekuatan Allah. Kalau sakitnya parah, dia diundang untuk menyatukan penderitaannya dengan salib Tuhan. Itu. Maka salah satu doa dari beberapa orang sakit adalah supaya orang sakit ini dibebaskan dari godaan-godaan kekuatan jahat, sehingga bisa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini tradisi lain yang kita miliki dari sakramen penerapan orang sakit, membantu orang sakit berjuang atas godaan untuk mencari kekuatan di luar Allah. Juga kalau kekuatan itu bisa ditemukan. Oke, lanjut. Tapi tetap kita itu bebas. Tetap kita itu bisa memilih. Dia tidak menghilangkan kehendak bebas. Dia tidak bisa memaksa kita. Dia bisa masuk kalau kita izinkan. Maka yang bertempur bukan Allah melawan setan, kan? Yang bertempur adalah setan dengan kehendak kita. Kita mau menyerahkan kehendak kita kepada Allah atau kepada iblis. Itu pertempurannya. Maka pertempurannya bukan setan dengan Allah, tapi pertempuran rohani antara kita dengan kekuatan iblis yang mau mencuri perhatian kita. Yang terakhir, dan di atas semuanya itu, iman membuka hati kita untuk berdoa. Ini yang paling penting. Doa. Doa adalah sikap orang yang mengandalkan kekuatan Allah. Dan di hadapan kekuatan Allah, siapa yang bisa melawan kita? Roh-roh di udara bisa kita kalahkan. Ini keyakinan Santo Paulus. Jika Kristus di pihakku, siapa sanggup melawan aku? Itu keyakinan kita. Maka kalau ada tadi ada pertanyaan, kalau ada gejala kemasukan, nah ini dia, termasuk gejala kemasukan. Gereja untuk kemudian menyatakan ini adalah kemasukan atau tidak, itu punya kriteria-kriteria, dan kriterianya itu sangat ketat. Orang betul-betul dirasuki oleh si jahat, oleh si iblis, dan mengambil alih tubuhnya itu kalau ada satu, dia itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Misalnya anak kecil tapi 10 orang dewasa yang badannya gede-gede dan bisa menahan anak itu. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, dia bisa bahasa asing. Bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Prancis. Dia bisa bahasa Ibrani kuno yang Yesus sendiri nggak bisa ngomong. Nah itu ciri-cirinya seperti itu. Dan yang terakhir, ada tanda-tanda di tubuhnya, misalnya tiba-tiba ada tulisan di badannya mengatakan Allah aku, gitu ya. Jadi tidak mudah untuk kemudian dilakukan ritual eksorsis yang betul-betul itu tidak mudah karena kriterianya itu ketat. Tapi kalau ada gejala-gejala kerasukan, apa yang kita buat? Kita doakan. Doa itu satu yang paling ampuh. Karena doa adalah satu, menyerahkan kita dan orang itu kepada kuasa Tuhan. Yang kedua, itu menjadi penyalur rahmat. Jadi orang itu kemudian juga kena rahmat Tuhan oleh doa-doa kita. Doa kita itu luar biasa. Asal kita panjatkan dengan penuh iman. Itu doa kita punya kekuatan. Yakinlah, kita ini anak-anak Bapa. Ini, maka dengan doa kita membuka hati pada kekuatan Allah dan kemudian Allah bekerja. Kalau boleh sedikit sharing, doa yang untuk saya itu dahsyat paling dari pengalaman saya adalah doa nama Yesus. Itu dahsyat sekali. Setan itu takut dengan nama, dan nama yang paling hebat adalah nama Yesus, di mana setiap pihak, setiap kuasa akan bertekuk lutut. Maka sebutlah nama Yesus. Wah, itu dahsyat, kuat. Maka ada doa Yesus. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Wah, itu bisa menangkal banyak hal jahat. Ini kesimpulannya ada 4 butir itu ya. Maka dengan demikian alam gaib itu ada, kekuatan jahat dari alam gaib itu juga ada, tetapi kita yakin Allah lah yang maha kuasa. Kita bisa menang atas kekuatan itu ketika kita mengandalkan Allah dan ketika kita bertekuk lutut dan berdoa. Karena dengan demikian kita bersatu dengan Allah sendiri. Dengan demikian saya tuntaskan materi saya
Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga berguna dan saya kembalikan kepada panitia. Tapi kalau masyarakat itu masih percaya sama sistem kekuatan ini, makanya sampai sama sihir dan kuat di Eropa, karena mereka udah tidak percaya lagi sama yang namanya sistem sihir, sistem kekuatan seperti ini. Maka yang namanya santet dan sihir itu tergantung juga dari masyarakat. Kalau masyarakatnya masih sangat percaya dengan sistem kepercayaan seperti itu, maka dia akan lebih ampuh. Itu sebabnya mengapa ketika kekristenan datang ke Eropa, kemudian yang namanya ilmu sihir, dukun-dukun itu kehilangan pekerjaan. Karena orang sudah lebih percaya lagi sama iman Kristen, Allah menjadi manusia, dan Allah mempercayakan kepada manusia kemampuan untuk mengolah alam. Maka yang namanya sihir sudah tidak mempan lagi. Makanya kemajuan modern tidak bisa lepas dari pewartaan iman Kristen. Yang namanya peradaban modern lahir di mana? Di Eropa. Eropa adalah perpaduan antara iman Kristen dengan kreativitas bangsa-bangsa Jerman. Di situ sihir, tahayul sudah tidak mempan lagi. Tetapi di banyak masyarakat tradisional yang masih percaya pada sistem kepercayaan tradisional itu, santet dan sihir masih kuat. Lalu bagaimana sikap kita orang Katolik? Orang Katolik adalah orang yang tidak bisa disantet, nggak bisa disihir, nggak bisa kena mantra-mantra. Tahu alasannya apa? Karena ada Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Betul. Karena apa? Karena ilmu santet itu ketemu sama kita, ilmu itu akan melihat di dahi kita itu ada nama Tuhan. Bapak Ibu ketika dibaptis itu satu menerima air baptis, dua begitu air baptis muncul di dahi kita, saat yang sama jiwa kita itu dipulihkan oleh Roh Kudus. Jiwa kita ditarik dari kegelapan ke terang. Maka dengan air baptisan kita menjadi milik Tuhan. Dan apa buktinya kita menjadi milik Tuhan? Nama Tuhan tertulis di dahi kita. Itulah makna memberi tanda salib di dahi. Bapak Ibu masih punya tradisi kan berkabin anak-anak dengan tanda salib di dahi masih? Jangan dilupakan itu, karena itu mengingatkan akan baptisan. Memberi tanda salib di dahi artinya menulis nama Tuhan. Bukalah Wahyu 22 ayat 4. Mana Wahyu? Istirahat. Udah. Karena dia takut kalau masih ada situ saya jadikan contoh. Bukalah Wahyu 22 ayat 4. Di situ dikatakan, dan nama Allah tertera di dahi mereka. Siapakah mereka? Yaitu kita semua yang sudah dibaptis. Maka yang namanya santet sihir itu nggak mempan di hadapan kita, karena kekuatan yang ada di sihir itu akan melihat kekuatan Tuhan sendiri. Kita itu milik Tuhan. Itu yang pertama, kita milik Tuhan, maka kita akan dijaga oleh Tuhan. Oke. Selamat siang, Romo. Selamat siang. Dengan siapa ya? Saya Amanda dari Amanda. Santo Gregorius Agung. Mantap. Yes. Ya, teman-teman, saya Amanda. Kita kedatangan Romo Uut. Lengkapnya Romo Karolus Putranto Trihidayat. Ya, kita agak panjang. Dipanggilnya Romo Uut. Romo Uut, mengenai tadi ya, kita kan ada seminar alam gaib dari KKS nih. Ya, luar biasa. Menjawab kebutuhan umat. Betul. Nah, ini ada beberapa mungkin sedikit aja saya mau nanya. Bagaimana pandangan dari agama Katolik sendiri mengenai alam gaib ini? Ya. Apakah kita percaya adanya alam gaib?